Jadi menteri kan ngomong dulu sama kerajaan Thailand, kerajaan Malaysia, sama pemerintah Singapura bagaimana. Kondisi keuangan Indonesia tahun 2026 tidak sedang baik-baik saja, makin amburadul. Nggak nyangka sih, Indonesia yang lebih besar malah hampir kalah sama Malaysia soal penjualan mobil. Malaysia negara kecil je, tapi rakyat kita beli kereta lebih banyak dari penduduk Indonesia. Gila betul. Parkirnya di tepi-tepi jalan kayak gini semua. Mau heran tapi ini Malaysia coy. Atau truk sampah di Malaysia sudah menggunakan sistem hidrolik ya. Kegeraman warga Indonesia kepada Menteri Indonesia yang berlagak bahwasannya Indonesia lebih baik ekonominya daripada Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Namun faktanya ekonomi kita keuangannya amburadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video. Masihkah kalian mau sombong menteri-menteri Indonesia kepada negara-negara jiran kita bahwasannya ekonomi kita lebih baik? Itu hari ada statement seperti itu, geng, daripada Menteri Keuangan Indonesia, geng. Keuangan kita lebih baik daripada Malaysia, Singapura dan juga Thailand, geng, kayak gitu. Waduh. Dan sekarang, geng, keuangan negara 2026 makin amburadul, geng. Sepatutnya gak usah menyombongkan diri, gak usah meninggi kepada negara-negara jiran kita. Perbaiki dalam ekonomi dalam negara kita, tarik banyak investor. Kayak gitu ya, geng, ya. Jangan cuma tunduk kepada satu negara saja. Siapa gitu? Ya siapa lagi kalau bukan si Israel dan juga si Amerikil, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, yang nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan dikinyariskan buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan kedua. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Tukang talak. Pada hari Rabu kemarin, Menteri Tukang Keuangan palak. Surabaya Tukang ngomongin palak. ini di depan umum. Apa nggak malu ya ngomong duluan di muka umum, mikirnya belakangan. Masa ngomongin ke rakyat Indonesia? Ya guys, yuk kita palakin yuk, kita kasih tarif yuk di Silet Malaka itu. Lagian itu kan perairan internasional kan yang harus minta persetujuan antara Thailand, Malaysia dan Singapura. Ya itu kan perairan internasional. Memang bisa sepihak. Kan malu ngomong ke rakyat Indonesia, kita pajakin yuk. Dikira taman mini, dikira taman safari, atau di Curug di sini, di Sentul, di puncak yang lo bisa nodong orang. Lagian bukan masalah cuman jual tiket. Ini kan mental preman Pulau Gadung banget ya menteri kita ini. Ya, cowboy, yaitu preman. Dikira jual tiket kayak masuk ke Ragunan, ke taman mini, ke zoo. Kan kalau kita mau mendapatkan fee istilahnya dari kapal-kapal itu, kita harus juga punya infrastruktur keamanan gitu kan, dan ada semua infrastruktur yang memadai, nggak cuman jual tiket. Itu kan mental preman kan, mental todong menodong. Ya maaf ya, kita di sini kan suka korupsi ya, jadi begitu nodong aja, nggak mikir jauh. Dan lagian kan malu banget udah ngomong ke rakyat Indonesia, tapi kalau saya jadi menteri kan ngomong dulu sama kerajaan Thailand, kerajaan Malaysia, sama pemerintah Singapura bagaimana. Di close door, di ruang tertutup ngomong dulu, baru hasilnya ngomong ke rakyat Indonesia, hey guys, kita mau palakin nih semua kapal-kapal itu, kan selama ini gretongan mereka lewat. Ini enggak ngomong ke rakyat Indonesia dulu, di sana nolak. Ya Malaysia nolak semuanya karena mereka itu tahu posisinya kita itu lemah.
Kita belum superpower. Dan kita juga masih butuh bahan-bahan impor ya dari seluruh dunia. Betul. Kalau kita sekarang main palak-palakin itu, semua kapal-kapal itu, mereka juga nggak mau lagi nanti kirim barang-barang import itu dari luar negeri. Terus kita makan apa? Nyangkul. Lo mau nyangkul atau makan lele, makan MBG, makan belatung. Makanya Kondisi keuangan Indonesia tahun 2026 tidak sedang baik-baik saja. Makin amburadul. Waduh. Pemerintah tampak bermain api dengan anggaran negara. Kita mulai dari angka. Utang jatuh tempo tahun 2026 melonjak hingga 833,9 triliun, rekor tertinggi dalam sejarah. Bunga utang 599,5 triliun, hampir 600 triliun duit rakyat hanya buat bayar bunga utang saja. Defisit APBN per Maret 2026 sudah jebol ke angka 240,1 triliun, melonjak 140% dibanding periode sebelumnya. Rupiah terus terpuruk sampai tembus 17.300 per 1 dolar, jauh melampaui batas psikologis, padahal di asumsi APBN 2006 16.500 per 1 dolar. Harga minyak dunia juga melambung. APBN 2026 mematok asumsi 70 dolar per barel, tapi harga minyak dunia justru terbang hingga 112-140 dolar per barel. Yang harus diingat, setiap kenaikan 1 dolar berarti beban tambahan triliunan rupiah pada subsidi yang kian tak terkendali. Kita lihat cadangan kas yang terus menipis, tapi jor-joran belanja yang makin tak logis. Cadangan kas kita tinggal 120 triliun di Bank Indonesia dan 300 triliun terkunci dalam deposito di Bank Himbara. Namun di tengah kondisi kanker fiskal ini, prioritas belanja justru melukai kewarasan nalar publik. MBG bukannya fokus pada nutrisi dan gizi, anggaran justru mengalir untuk pengadaan motor trail senilai triliunan, perangkat IT triliunan, hingga urusan sepele seperti kaos kaki, seragam, semir, dan langganan Zoom yang menelan ratusan miliar rupiah. Juga buat proyek pengadaan di Koperasi Desa Merah Putih, triliunan untuk pengadaan mobil-mobil impor dan roda 3 yang belum terlihat sebagai penggerak ekonomi. Jika pengelolaan keuangan negara yang amburadul ini terus berlanjut, Indonesia bukan hanya bermain api, tapi sedang menuju kebakaran besar yang akan menghanguskan kesejahteraan generasi mendatang. Iya, pertanyaan saya cuma satu sih. Masihkah kita ingin menyumbangkan diri kepada negara-negara jiran kita? Kayak gitu, yang bahwasannya ekonomi kita lebih baik daripada negara Malaysia dan juga Singapura dan juga Thailand. Padahal ekonomi keuangan kita lagi amburadul, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Masihkah menyombongkan diri? Malu kita kalau masih menyombongkan diri, geng. Kayak gitu. Aduh, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Ini Menteri Keuangan BTSKM katanya akan diganti, akan dilucuti, harus ganti apa, makan gaji buta. Itu yang ikinya dengar kabar, geng. Aduh, memang gak ada yang betul menteri-menteri Indonesia nih ya. Gak ada yang kerja ke? Kayak mana? Cakap saja pandai ya, cakap di depan media saja pandai. Kayak gitu ya. Seorang menteri cakap saja pandai. Aduh, pantas saja pajak ini makin naik dan makin mahal. Dan harga pokok ini naik, harga LPG, harga gula, harga beras, harga apa lagi? Banyak harga plastik naik. Ternyata keuangan kita lagi amburadul. Waduh. Nah, kita berbalik ke Taufik. Ini penyebab kita tertinggal dari Malaysia, kata warga Indonesia. Jom kita simak bersama-sama. Oke. Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Betul. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Betul. Masa pegawai honor kasihan 200.000 satu bulan?
Begitu komplit, ikhlas kok. Nenek lu gawang. Gak nyangka sih, Indonesia yang lebih besar malah hampir kalah sama Malaysia soal penjualan mobil. Faktanya, penjualan mobil di Indonesia lagi tertekan karena daya beli masyarakat sedang menurun. Sementara di Malaysia bagaimana? Ekonominya lebih stabil, bikin orang lebih berani untuk membeli mobil. Ditambah lagi harga mobil di Malaysia itu murah banget ya, dan pendapatan warganya itu juga lebih tinggi daripada Indonesia. Gak heran kalau daya beli mereka itu jauh lebih kuat. Kalau kondisinya kayak gini terus, menurut kamu Indonesia harus berubah dari sisi mana aja ya, biar bisa ngejar kayak Malaysia? Tulis komentarmu ya. Malaysia negara kecil je, tapi rakyat kita beli kereta lebih banyak dari penduduk Indonesia. Gila betul. Korang bayangkan Indonesia yang lagi besar dan penduduk berkali-kali ganda lebih ramai pun boleh kalah dengan Malaysia. Ini data tahun 2025. Rakyat Malaysia beli kereta baru 820,000 untuk setahun. Rakyat Indonesia pula beli 803,000 kereta baru. So korang bayangkan setiap hari Malaysia jual lebih 2,200 kereta dalam sehari. Boleh imagine tak? Setiap hari 2,000 orang lebih rakyat Malaysia ambil hutang baru. Story ni bukan saya nak cerita bab bangga Malaysia maju ke apa. Tak. Ini realiti yang agak pahit lah. Saya saja research pasal topik ni sebab saya terfikir macam mana sales advisor kereta ni boleh dapat komisen besar-besar. Ramai ke orang beli kereta setiap hari? So rupanya bila tengok balik data memang ramai guys. Tak pelik lah, setiap hari jam makin teruk kan, terutama dekat KL Selangor ni lah. Satu lagi yang merisaukan, kalau setiap hari 2,000 kereta baru atas jalan, habis tu kereta lama tu macam mana? Tak ke banyak sampah yang terhasil kan? Besi buruk, kereta tersadai dan sebagainya. Korang ada jawapan tak? Cuba komen. Mau heran tapi ini Malaysia. Coba kalian tengok, ini Malaysia geng. Mobil parkir tepi-tepi jalan kayak gini sama motor parkir jalan kayak gini, gak ada yang ngerjain guys, gak ada yang ngerjain. Bayangin ini kalau di Medan guys. Udah jadi kilo ini, udah kira kilo ini, tengok mobil parkirnya di tepi-tepi jalan kayak gini semua. Mau heran tapi ini Malaysia coy. Mau heran tapi ini Malaysia coy. Oke kawan, coba lihat sendiri. Mau heran juga tapi ini Malaysia coy. Atau truk sampah di Malaysia sudah menggunakan sistem hidrolik ya. Jadi petugas tidak perlu lagi angkat sampah berat-berat ya secara manual macam itu kawan. Itu kalau di Malaysia. Dan sistem modern macam ini di Malaysia sudah mulai dulu kawan ya. Tapi di tahun 2026 ini di Indonesia belum pernah saya jumpai seperti ini kawan. Nah tengok ya, di depan ini rumahnya orang ini pasti disediakan tong sampah atau tempat sampah. Dan warganya pun sangat disiplin membuang sampah pada tempatnya. Wow, lampu isyarat dah boleh tegur pejalan kaki. Apa kes weh? Subang Jaya sekarang dah makin canggih dengan pelancaran sistem lampu isyarat sensor yang dikuasai oleh AI. Apa yang hebatnya adalah sistem ini bukan setakat tukar warna lampu je, tapi dia ada kamera pintar dan pembesar suara untuk pantau keselamatan pejalan kaki 24 jam sehari. Keren. Kalau ada orang nak melintas dekat zon berisiko tinggi, AI ini akan kesan secara automatik dan terus aktifkan amaran audio serta lampu LED biru yang terang untuk bagi amaran dekat pemandu. Unit pertama dah pun dipasang dekat depan SMK Puchong Permai sebagai permulaan. Lagi satu yang kita kena puji adalah sistem ini guna tenaga solar sepenuhnya. Memang ngam sangat dengan usaha nak jadikan bandar kita rendah karbon. Bila teknologi dah makin maju, mentaliti pengguna jalan raya pun kenalah ikut maju sekali. Jangan pula sistem dah bagi amaran suara dan visual yang kuat, kita masih lagi leka dengan telefon sampai gadai nyawa sendiri dekat tengah jalan. Kegeraman warga Indonesia kepada Menteri Indonesia yang berlagak bahawasanya Indonesia lebih baik ekonominya daripada Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Namun faktanya ekonomi kita, keuangannya amburadul. Masih nak berlagak pula kan geng. Aduh, kini juga ikut geram kayak gitu ya geng ya. Kalau ekonomi kita lebih baik, contohnya saja tadi geng, kayak gitu. Orang di Malaysia itu lebih ramai beli mobil, beli kereta, beli apalah kayak itu. Itu ekonomi yang bagus. Bang nanti sesat jalannya bang. Tak kira lah sesat, tak kira lah apa. Pembelian di Malaysia lebih kan. Kita dengan Malaysia ini 10 kali lipat banyak warga kita, namun pembelian di sana itu lagi jor-joran.
Apakah di Malaysia nggak bisa hemat? Bukan nggak bisa hemat. Ekonomi mereka terkawal, ekonomi mereka itu lagi bagus. Tidak seperti kita. Kalau seperti kita ini mau beli ini itu mau beli ini, masih berpikir-pikir panjang, masih berpikir banyak kayak gitu, geng. Jadi ini tentang kereta baru ya. Kalau kereta bekas kayaknya nggak cakep. Ini tentang kereta baru ataupun mobil baru lah kayak gitu. Jadi nggak usah lah menteri-menteri Indonesia untuk menghibur warga Indonesia untuk bercakap seperti itu kayak gitu ya, geng ya. Ungkapkan apa saja. Apakah sampean takut dicopot kebijakannya? Apa namanya? Pangkat sampian kayak itu. Gak usah takut, bagikan fakta yang sebenarnya. Ini kayak gini, ini kayak gini, kita harus kayak gini. Sepatutnya saling menasihati rakyat, menteri kepada rakyat kepada menteri, seperti itu baru negara kita boleh berkembang maju. Kalau diam-diam seperti ini nanti tambah kecewa rakyat. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.